As much as I am proud with my Netflix special, I am going to be more proud if I can achieve the same level here in the United States with the help of you guys. I'm trying to start my career here, but it's tough because it's fucking expensive to be a comic in New York City. I know most of you guys are comic, but to those who aren't, you have to pay $5 to do an open mic here in New York. Sometimes $7, and sometimes $7 and a drink. It's expensive. I appreciate you talking. Thank you, man. It's free. That's why I'm here. But it is expensive. That's why. Do you know that quote? You have to spend money to make money. Do you know that? I hate that quote. I've been here for 3 years, and I spent money, and it made me broke. That's the point. I know. There's no end to this bullshit. I keep spending $5 3 times a day. My kids are like, please, Dad, we're hungry. I'm like, shut up. I need this $5 for open mic. I need to be funny real quick. I have a dream to chase, motherfuckers. I want my English-speaking Netflix special. In 15 years. Probably never going to happen, but it's fine. Because we'll always have Bayside. We'll always have... Touch yellow tape to open doors. Back door. Doors open. Oke. 29 Desember. 2 hari yang lalu main serial rilis di Netflix. 2 hari dari sekarang adalah tahun baru. Tapi kita masih hustle, kita masih nyangkul. The grind never stops. Hustle never stops. Kita terus nyangkul di depan. Karena itulah pekerjaan kita sebagai seorang pelawak. Udah masuk Netflix ataupun enggak ada yang berubah. Dengan catatan, kita masih dalam pekerjaan kita. Selamat datang di Dota ID Weekly Vlog. Selasa 30 Desember. Sebentar lagi tahun 2026. Sorry kalau misalnya ada suara angin ya, karena ini kenceng banget dari tadi. Terus udah malas keluar nih. Cuman di dorayaki untuk perempuan. Jadi gue mau ke supermarket. Tadi malam gue habis ngisi The Brother Festival. Itu acaranya si Stephen Pantelidis di Bayside di Brian Dempsey's. 50 komika dalam satu acara. Kayak stand up Indo tapi ini gak dibayar dan gak ada yang nonton. Ya nonton cuma ya 50 komika tersebut aja. Gue datang nyantai, minum, terus ditanya sama Stephen, lo mau naik kapan? Gue siap kalau lo mau naikin gue sekarang. Oke, kalau gitu 1 orang lagi. Terus gue naik deh. Diumumin sama Steven bahwa gue udah ada special di Netflix. Agak-agak malu sih, tapi karena itu jadi pembahasan gue. Senang bisa balik lagi di The Yeah Brothers, tempat gue benar-benar menghangatkan skill berkomedi gue dan mengembangkan joke baru, tempat yang enak buat gue. Tadi gue takut banget dan bete banget sama tempat, tapi seperti semua hal dalam hidup, setelah kita lewatin beberapa kali, lama-lama jadi terbiasa. Hari ini kayaknya keluar cuman ini doang deh. Gue pengen di rumah aja, baca, nonton, mikir, kerja. Itu aja. Dari jam 4 sore nggak bisa keluar lagi, nggak ada toilet di situ.
Dan mereka rata-rata pada pakai popok tuh. Orang-orang ini semua pada pakai popok. Pipis di tempat mereka. Beneran? Iya beneran, ayah nggak bohong. Saking mereka pengen ada di Times Square ketika ball drop 3, 2, 1 dar gitu, mereka pengen banget ada di sini. Bayangin, mereka saking pengen ada di sini, mereka ada di situ dari jam 4 sore karena jalan menuju ke dalam itu ditutup. Kalau udah jam 5 kalau nggak salah itu ditutup. Dan orang di bagian, jadi misalkan ini Times Square kan ada jalan-jalan sini-sini tuh. Nah ini kesini-kesini tuh orang udah pada ngantri, masih ditutup jam 4, orang udah pada ngantri, jam 4 dibuka, orang pada masuk, jam 5 udah ditutup. Sebenarnya ditutup kalau udah full, rata-rata sejam udah langsung full. Jadi bayangin orang udah masuk dari jam 4, bahkan mungkin ngantri dari sebelumnya, masuk dari jam 4, gak bisa keluar lagi, sampai jam 12 malam mereka di situ terus, gak bisa kemana-mana, pipis di popok. Kedinginan, tahun lalu hujanan. Sorry. It's okay. I saw a comment I didn't like. 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Madam, there's been a horrible crime. All the trees in the forest have been destroyed. Do you see the man who did this horrible, horrible crime? Okay, for some reason not good. Okay, so he has like this rectangular / cylinder shaped body. What? A rectangular slash? It's kind of like a rectangle, but the corners are more rounded, kind of. Rectangle. Oval? No, No. it's Okay, so kind of, but the corners aren't too sharp. Long body, basically. Long body, yeah. Long Long body. thick body. It has hair on top of its head, but it's kind of like a middle part. Has a middle part. Yeah. what's the head looks like? What is this again? You have to draw. Okay, it has a long body. Okay, A long, thick body. okay. What about the head? What's their face look like? Their entire body is kind of the head. It's like the bot, like yeah. There is no like neck or anything. As I said, he has a middle part hair, and it looks really greasy. My guy has not showered since the end of the Civil War. It's a Civil War. He has a really big forehead. He has 2 wrinkles on his forehead, and his eyes are kind of like long and slim, and they're far apart. Long, slim, and forward. Yeah. What about their monstrous nose or beastly mouth? Their nose is big, and their mouth is. They have big, juicy lips. And it's they also have tiny, not tiny, but small, thick legs. They're like really short. How many not legs? small. What? 2 legs. And then the arms. They wearing shoes? I don't think they were. I don't know. It has hands? Yeah, it has hands. It kind of just like drapes down. It's also quite. It's not Drape? that. Like longer than their body? No, Okay, what's the nose looks like? it's pretty thick. What's the nose look like? Can you see their The nose is pretty thick. I'm pretty sure. Can you see their toes? I didn't notice their toes, but I think their toes are like really thick. Or they, what's the shape of their head? Like. So, I got it. I think I I got What it. about their ears? the ear is. I'm very really proud of my short. drawing. The hair was, the head was what? Middle part, very short. Sangat The head anak shape, seni rupa is ITB it banget nih triangular? gambar. It's rectangular, kind of. It's like part of the body. Yeah. Okay. Its entire body is Is a. it bigger than the body? What? The head? The entire body is the head. Oh. Kind of. Oh yeah, should I mention their tits are sagging? Oh! Okay, yeah, good. And a big belly. Oh! But Okay, I'm gonna fix it do first. they have hands again? Yes. How are their hands compared to their feet? Like, are they the same? Slightly longer. It's not as short, but it's not too long compared to this. Is it kind of like normal? Excuse me, madam. I need these more than you. Say? Yeah, I said so. Okay. I hope we have the same definition of normal for this guy's body.
Okay. You think it's a guy? You don't think it's a girl? I don't know, man. Anyone can have tits. Are you guys ready? You think it's I'm ready. Okay. I took a peek. I had a peek at Deepa's and at Aya's at the same time. I think Deepa's might be the closest, but I don't know. What do you say? Ma'am, is this That- the person who destroyed the forest? Show the culprit. Show the culprit. I feel like Mama's the winner. Mama, What? look, the hair. It's like thinning. Oh my god! Sekarang adalah tanggal 2 Januari 2026. Ini adalah hari Jumat. Sebelum ngomongin hari ini, kita mundur dulu ke tanggal 31 Desember, hari terakhir di 2025. Tentu dihabiskan bersama dengan keluarga. Kami keluar rumah sempat sekitar sore untuk pergi ke antique store dekat rumah. Karena semuanya pada suka antique store. Ada aja barang-barang seru gitu yang bisa ditemukan di situ. Jadi kami keluar jalan, terus balik lagi. Anginnya kencang banget dari tanggal 31, tanggal 1 tuh anginnya kencang banget. Selama berhari-hari benar-benar di bawah 0, nggak pernah naik dari 0. Paling panas 0 derajat Celcius. Termasuk hari ini. Hari ini paling panas nanti jam 2, jam 3 tuh 0 derajat Celcius. Terus setelah itu malamnya kami nyiapin segala macam board game di sini. Terus sekitar mungkin jam setengah 10-an kami mulai main. Kami main sebuah board game baru, namanya adalah Toy Battle. Terus main sambil nonton TV. Kami tuh selalu tahun baru tuh nontonin orang yang lagi di Times Square. Tahun lalu juga kayak gitu, di Dota di Weekly Vlog ada. Tahun ini juga kayak gitu, ngeliatin orang yang lagi di Times Square. Dan gue ada penjelasannya juga tentang kenapa menurut gue aneh banget orang-orang yang lagi pada di Times Square. Maksudnya ya boleh-boleh aja, cuman menurut gue sebenarnya nggak perlu gitu. Mungkin turis sih kebanyakan yang pada di situ, New Yorkers nyaring di situ. Terus kami main bertiga. Mila kedinginan, jadi dia menghangatkan di kamar. Terus ketika heaternya udah mulai hangat lagi, karena gue lupa nyalain heater, pas nyalain lagi udah mulai hangat lagi. Terus itu udah tahun baru. Terus kami lanjut main sampai mungkin jam 1:30 kali. Main Monstrosity, itu adalah game favoritnya kami. Tahun lalu pas New Year's Eve kami main hal yang sama. Sekarang kami main lagi karena itu mainannya lucu banget menurut gue. Intinya permainannya gini. Aduh, boxnya di sana lagi. Intinya permainannya gini. Permainannya adalah masing-masing itu dikasih kayak whiteboard kecil dengan spidol dan penghapus di atasnya. Jadi bisa dihapus gitu. Terus satu orang disuruh ngeliat kartu. Kartu itu monster. Ceritanya monster ini pelaku kejahatan. Terus si yang ngeliat kartu suruh ngafalin bentuk kartu seperti apa, tutup. Habis itu disuruh jelasin ke peserta lain bentuk monsternya kayak apa. Yang lain harus menggambar berdasarkan deskripsi si saksi disebutnya. Nanti yang gambarnya paling mirip itu yang menang. Dan itu selalu lucu, gambarnya selalu lucu soalnya. Jadi kayak permainan dimulai, misalnya gue ngeliat, terus lalu ketika permainan dimulai hostnya bilang oke, ada sebuah kejahatan dilakukan oleh sebuah monster. Anda saksinya ya, bisa dideskripsikan nggak monsternya seperti apa? Terus gue ngomong, oh dia badannya kayak ular tapi kakinya kayak ayam. Terus yang dengerin, hah? Terus mulai gambar. Permainannya seru sekali. Salah satu permainan favorit gue. Udah, habis itu hari ini ngapain ya? Hari ini tanggal 1-nya di rumah aja istirahat, makan sushi tray. Hari ini juga.
What is that? Where is it? Oh, I can't even see it. Sama dia. Saking dinginnya, sisa-sisa badai salju seminggu yang lalu aja masih pada numpuk tuh. Oke, sekarang adalah hari Sabtu. Hari Sabtu, gue lagi mau belanja ke supermarket H Mart karena gue besok mau masak nasi goreng. Backlight gue kayaknya masak nasi goreng. Beli beberapa bahan-bahan, bawang merah, bawang putih, dan lain-lain. Gue udah lama sekarang masak nasi goreng gak pakai bumbu jadi let's go. Sekarang mataharinya di situ. Per hari ini kurang lebih juga seminggu penayangan Mens Rea di Netflix, dan ada banyak sekali hal-hal yang baru gue rasakan. Mungkin nggak baru gue rasakan, skalanya aja yang baru gitu ya. Nggak putus-putus, per hari puluhan, di atas 100 kayaknya yang nge-tag gue di Instagram. Terus kayak begitu banyak teman gue yang WhatsApp gue, mention gue. Begitu banyak entertainer dari berbagai macam industri dengan berbagai macam level. Ada yang legend kayak Katon Bagaskara atau Yuni Syara atau Adini Wirasti gitu, kayak Joko juga. Terus banyak banget sih, termasuk entertainer yang nggak pernah mention gue, nggak pernah nge-tag gue, nggak pernah ngerespon terhadap karya-karya gue. Dan kayaknya juga gue baru sekarang deh nambah 100.000 followers di Instagram hanya dalam 1 minggu. Dan itu adalah gambaran betapa berdampaknya gitu naruh di platform. Karena ada ini ya, ada ungkapannya, content is king, distribution is queen. Itu diucapkan sama presidennya BuzzFeed. Naruh di Netflix tuh kayak apa ya? Kayak jadi ada naruh di Comikers.id, ada naruh di YouTube. Nah, Netflix tuh diantaranya gitu. Banyak iya, tapi gratis juga enggak. Dan karena itu juga muncul respon-respon orang yang baru pertama kali ngeliat gue secara utuh. Biasanya cuma ngeklip doang atau nonton klipnya doang, gak pernah tergerak untuk nonton langsung, gak beli live streaming, gak nonton streamingnya di OTT kami di Comikers.id, gak apalagi nonton langsung. Tapi karena udah punya Netflix dan orang pada ngomongin, jadi penasaran pengen nonton langsung. Dan tentu namanya juga produk yang berkarakter, kita pernah bahas ini di Juru Bicara, namanya juga produk berkarakter. Ada yang bilang anjing ini gua banget, tapi pada saat yang bersamaan juga ada yang bilang anjing ini gak gua banget gitu. Dan wajar-wajar aja. Yang aneh tuh orang berdebat soal selera itu buat apa gitu. Kalau ada yang bilang gua gak lucu, ya berarti benar untuk dia. Kalau ada yang bilang gue lucu banget, berarti ya juga benar untuk dia gitu. Gak perlu dibingungin, gak perlu kayak gue gak ngerti kenapa orang ngerasa ini lucu gitu. Sama seperti orang yang denger itu juga gak perlu yang lucu lah, lu buzzer kali. Ya iyalah, kata gue, buat apa gitu. Jangankan gue guys, Dave Chappelle aja, si specialnya yang baru, apa Untouchable, Unbreakable, apa gitu. Anissa kalau nggak salah. Itu juga didebat. Didebatnya nggak lucu nih. Wah lucu banget, wah keren banget gitu. Ya ampun maksud gue. Ya apalagi gue gitu kan. Jadi ya tidak perlu terlibat dalam perdebatan soal si Panji lucu atau enggak, karena nggak perlu didebat, untuk tiap orang beda-beda. Tapi yang paling menarik adalah bahwa gue sebut ini menarik. Sebenarnya gue agak
nggak doyan ya, tapi kita sebut aja menarik deh, adalah bagaimana banyak banget yang ngeklip. Dan gue terima kasih untuk semua yang ngasih tau gue ada bajakannya dan segala macamnya. Gue terima semuanya. Netflix juga udah pasti paling tahu, dia langganan banget lah soal dibajak. Jadi Netflix tahu dan ketahuilah ada hal-hal yang dilakukan untuk itu. Tapi klip-klip ini nih yang banyak bersirkulasi, ini kan di luar kuasa gue ya, jumlahnya masif soalnya. Tapi yang paling bikin gue itu adalah klip-klip gue ini dikasih lagu sedih, dikasih lagu Interstellar, tung teng, tung teng, tung teng, tung teng. Jadi sedih joke gue. Padahal lucu itu. Ada ketawa-ketawanya dan segala macam. Suara ketawanya akhirnya jadi cuman apa ya? Tambahan doang gitu, kayak imbuhan. Kenapa gitu maksud gue? Gue tahu fakta yang gue angkat itu emang sedih, tapi kan itu pertunjukan lawak ya. Dikasih lagu sedih, tung 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 gitu, kata gue, ya Allah, joke bagus-bagus jadi sedih. Lo tau gak sih ada, karena ada banyak yang bilang nih adegan serem nih, tapi pas diganti musiknya jadi musik lucu, jadi lucu. Atau adegan serem diganti musiknya jadi romantis, jadi lucu gitu. Nah itu yang terjadi. That's how music changes a scene gitu. Dan banyak yang lapor gue, wapres kita Gibran itu yang banyak gue jadiin punchline, itu ngeposting sebuah kejadian lama. Kejadian udah lama, dia berkunjung ke sebuah studio itu udah lama, tapi baru diposting dan pakai musik lagu Melayu. Dan banyak yang mention gue, banyak yang nanya dia maksudnya apa ya gitu. Di level permukaan dia pengen bilang bahwa gue gak ada masalah kok sama Mas Panji, lagunya gue suka, nih gue mainin gitu. Tapi menurut keyakinan saya di level bawah, sekarang lo yang kelihatan jelek nih. I'm being the bigger person dengan mainin lagu lo. Now you look bad gitu. Sah-sah aja, karena kalau dari sudut pandang gue, wapres ke-trigger. Sebuah pertunjukan lawak bisa nge-trigger wapres, dan udah pasti karena mensreya tuh, nggak mungkin yang lain. Karena gue bikin video ngebahas soal Gibran sering banget, tapi nggak pernah sampai kayak gini. Dalam bahasa Inggris ada istilah made you look. Dan menariknya adalah respon beliau tersebut, yang tentunya dipegang sama admin ya, itu munculnya bersamaan dengan mulai munculnya orang-orang yang ngomelin gue, marahin gue, ngebelain Gibran. Mulai muncul tuh di TikTok, di Instagram, di YouTube di periode tersebut. Karena kan gue ngikutin mulu ya, karena di awal-awal suka pujian atau bilang gak lucu. Nah ini spesifik soal Gibran. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa saya tahu itu siapa, kelakuannya siapa saya tahu. I'm looking straight at you. Nah jadi pertanyaan selanjutnya adalah apa yang akan terjadi? Gak akan terjadi apa-apa. Setidaknya sekarang kita punya pegangan bahwa mensreya udah sampai ke istana wapres, dan gue punya keyakinan juga sampai ke istana presiden. Tidak nyampe ke Pak Prabowo-nya, tidak nyampe ke Pak Prabowo-nya, belum tentu. Tapi gue punya keyakinan nyampe ke istana presiden. Tapi ini untuk pembahasan kapan-kapan. Tuh, teman belanjanya. Oke, segitu aja jadinya. Sebenarnya akhirnya Jumat malamnya keluar untuk makan di, ada kayak sebuah tempat makan bakar-bakaran gitu di Northern Boulevard, agak turun ke bawah, merayakan bersama dengan bareng-bareng, merayakan tahun yang baru. Habis itu hari Sabtu gua sama Syira ke Staples karena dia punya beberapa kebutuhan printing untuk sekolahnya dia.
tugas sekolah, habis itu udah hari Minggu santai-santai aja. Kita akan ketemu di episode berikutnya. Di episode berikutnya kayaknya masih akan ngomongin soal mensreya karena ternyata bola saljunya nggak berhenti bergulir dan bahkan makin besar. Jadi sampai ketemu di episode minggu depan. Terima kasih banyak udah nonton video YouTube gue. Mau mengingatkan bahwa di YouTube gue tuh ada membership program, di mana kalau lu jadi bagian dari member, lu bisa mendapatkan akses terhadap video-video eksklusif hanya untuk member yang nggak bisa ditonton oleh orang lain. Ada 3 level, paling murah adalah 1 paham Rp30.000 sebulan, kemudian 1 rasa Rp125.000 sebulan, lalu 1 jiwa Rp1,5 juta sebulan. Masing-masing ada manfaatnya sendiri, lu bisa cek di YouTube gue, tapi yang pasti dari level 1 paham, yang paling murah, lu bisa nontonin video-video gue stand up di New York, lu bisa nontonin konten Sila, di mana gue beropini politik, dan lu bisa dengerin siniar Hiduplah Indonesia Maya. Terima kasih banyak. Maklum flashing di Manhattan nggak ada kayak gitu.